Welcome to the jungle di channel, ketemu lagi. Gua Abel. Di sini gue mau bahas suatu topik. Topiknya itu gue ngambil dari artikel, tapi gue nggak kopas, gue rangkum sendiri dari beberapa artikel. Di sini gue pengen bahas aja sih. Gue ada tulis di sini. Dan langsung aja lah kita bahas. Topik gue hari ini antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kenapa gue ambil topiknya ini? Nggak tahu kenapa juga sih. Kayaknya menurut gue ini yang nggak dipikirin banyak orang, dan orang juga nggak banyak pengen tahu. Tapi ini menarik, penting loh. Gue udah baca beberapa artikel tentang ini udah lama sih, cuman gue pengen ngangkat aja sih, seru kali ya. Oke, langsung saja ya. Codot. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran kita itu seperti bawang yang berlapis-lapis. Apa maksudnya? Pikiran sama bawang disama-sama ya. Ini inspirasi penulisnya dari mana ya? Secara garis besar, manusia punya satu pikiran atau kecerdasan yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Ini sadar, bawah sadar. Tadi sadar gak ngelakuin? Kayaknya enggak. Pikiran sadar adalah proses mental yang Anda kendalikan dengan sengaja. Oke, nanti. Iya. Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis. Aduh, pilek. Lagi musim, kayaknya lagi ngetren. Secara otomatis sehingga Anda tidak menyadari dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Oke. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu mengenali informasi yang masuk dari panca indera, mengecap pendengaran, penglihatan, bau, dan rasa. Itu yang sadar ya. Kadang-kadang kan kalau indera penciuman kan ada yang masuk tanpa sadar, itu gimana? Angin. Membandingkan dengan memori kita, maksudnya mengingat sesuatu kali ya. Ya, flashback. Jadi kan kita ngelakuinnya dengan sadar. Oke. Menganalisa. Lalu yang terakhir, memutuskan respon spesifik terhadap informasi tersebut. Jadi respon kita untuk merespon informasi yang masuk lalu di eksekusi, mungkin kali gitu ya. Maksudnya gue juga nggak paham. Kalau ada yang tahu, komen aja di bawah. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, memori permanen, ingatan jangka panjang. Memori permanen bukannya mungkin kayak nama kita kan dari lahir tanpa diingat, kita juga langsung ngucapin, mungkin kayak gitu tanpa sadar. Kita langsung misalnya nama kamu siapa? Abel. Tanpa kita ngingat kembali, kita udah langsung bisa ngucapin kayak gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Perasaan kalau jatuh cinta mah sadar nggak sadar sih. Persepsi kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan itu fungsi-fungsi dari pikiran bawah sadar untuk memprosesnya. Oke, lanjut.
Pikiran bawah sadar memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah ini nih gue pengen tahu nih. Oke, oh ini ada quote-nya. Dalam pikiran bawah sadar Anda terletak kebijaksanaan yang tak terbatas. Oh, kekuatan tak terbatas dan persediaan tak terbatas dari segala kebutuhan Anda yang menunggu dikembangkan dan diungkapkan. Duh, ketikannya jelek banget nih. Siapa sih yang ngetik? Oh iya. Antara dua lingkup pikiran tadi memiliki ikatan yang erat. Nah, loh. Kapan dia jadi keluarga? Antara dua lingkup pikiran tadi memiliki ikatan yang erat. Pikiran sadar memberikan perintah baik sadar maupun tidak. Wah, gimana ceritanya? Bentar. Pikiran sadar memberikan perintah baik sadar maupun tidak. Emang ada pikiran sadar kita yang memberi perintah? Oh, kepada pikiran bawah sadar. Oh, contoh. Ketika seseorang berpikir saya bisa mencapai itu adalah perintah sadar untuk masuk ke dalam perintah pikiran bawah sadar. Itu berarti pikiran itu adalah perintah kepada pikiran bawah sadar. Begitu pula saat seorang berpikir. Oh, jadi orang berpikir itu perintah sadar untuk ke dalam perintah pikiran bawah sadar. Contohnya, saya bisa mencapai itu perintah sadar kita untuk dilakukan oleh perintah bawah sadar kita. Jadi tanpa kita perintahkan, otomatis dia akan melakukan itu. Sama kayak kita kalau bulu mata, kalau ada benda asing mau mengancam mata kita, otomatis bulu mata akan melindungi matanya. Karena itu udah otomatis, itu pikiran bawah sadar kita. Secara tanpa kita sadar suruh perintah, dia sudah melakukannya. Bisa kita tanamkan pula ke dalam kata-kata. Saya bisa mencapai itu. Tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, otomatis kita akan melakukannya. Dan saya bisa mencapai itu. Begitu. Dan sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Saya tidak mungkin bisa. Itu artinya instruksi kepada pikiran bawah sadar untuk pada saat instruksi itu datang, pikiran bawah sadar langsung bekerja tanpa perlu membuktikannya. Benar kan? Dan tanpa mengenal waktu, bahkan saat kita tidur pulas. Ketika kita berpikir positif, pikiran bawah sadar langsung bereaksi untuk melaksanakannya. Gagasan positif tadi, ini Murphy memberi contoh pada saat seorang memikirkan kedamaian. Murphy, nggak tahu, nggak kenal. Kebahagiaan dan kesehatan dan kekayaan, maka pikiran bawah sadar menerima gagasan itu dan bekerja untuk mewujudkannya. Jadi kalau kita tanamkan dengan kata-kata yang positif dan pikiran bawah sadar langsung merekamnya itu dan siap untuk bekerja mewujudkannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau seseorang berpikir negatif, ya mungkin teraplikasinya adalah kehidupannya lebih negatif. Mungkin begitu. Jadi makanya berpikirlah secara positif, positive thinking. Saya bisa. Harus ingat tuh, catat. Jadi kurang-kurangilah dan kata-kata tidak bisa, males, ketidakberdayaan, ketidakmampuan melakukan sesuatu, maka pikiran bawah sadar pun bekerja mewujudkan ide itu atau kesan negatif tersebut.
Jadi kebanyakan orang gagal karena selalu berpikiran negatif, selalu melihat gagalnya saja sebelum mencoba. Tanamkanlah pikiran positif, itu kunci sukses, kata guru saya. Karena itu sifat iri terhadap kebahagiaan seseorang, no, nggak boleh. Iri itu nggak baik, bos. Justru akan menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Malah merugikan diri sendiri. Benar, setuju. Contoh, saat kita tidak suka seseorang atau orang lain memiliki deposito begitu banyak dalam rekeningnya, kenapa harus deposito? Semua orang tahu. Sementara kita hanya menabung sedikit demi sedikit, berarti kita telah menempatkan diri kita ke posisi yang sangat negatif. Nah, karena itu kekayaan mengalir dari kita tapi bukan ke kita. Ini nih, canggih nih kata-katanya nih. Karena itu, seseorang yang mempunyai sifat iri, kekayaan mengalir dari kita bukan ke kita. Jadi apa yang kita punya itu keluar untuk orang lain, bukan dari orang lain untuk ke kita. Nah, makanya jangan jauh-jauh lah dari sifat iri. Solusinya ikhlas lillahi ta'ala. Mendoakan orang tersebut semakin kaya dan motivasilah diri sendiri. Jadi terkadang sih benar juga sih, iri itu boleh, cuman hanya sebatas buat motivasi pada diri kita sendiri untuk lebih baik. Itu boleh. Setiap manusia terlahir dengan potensi pikiran sadar dan bawah sadar yang sama. Namun dalam proses tumbuh kembang seseorang manusia, hanya sebagian kecil saja dari seluruh potensi yang berkembang sepenuhnya. Makanya gue bahas yang topik ini, ada sesuatu something yang menarik lah. Umumnya manusia modern ya sih, tidak banyak menggunakan potensi bawah sadarnya karena di sekolah dia hanya diajarkan bagaimana menggunakan pikiran sadarnya atau logika dan analisa. Ada bisa membantu, kayak orang bisa diaplikasiin kayak lagi kita sakit hati ya kan, nggak bisa move on, kata-kata nggak bisa move on itu terekam di pikiran bawah sadar dan itu akan berlangsung terus dan menerus tanpa mengenal waktu, tempat. Coba kita ganti kata-kata nggak bisa move on itu harus cepat move on. Mungkin proses untuk pemulihan dari sakit hati itu asik sakit hati, aduh, bisa lebih cepat karena itu kan tadi dibilangnya menghambat proses itu sendiri. Padahal kalau kita mau menggunakan potensi bawah sadar kita, manusia bisa mengembangkan dirinya ke level yang lebih tinggi. Apa menjadi orang superhero gitu? Profesor? Enggak ini serius, tapi bener. Bisa diaplikasikan langsung. Gue mau coba. Mengembalikan telapak tangan. Masalah tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Itu adalah kata-kata pertama. Masalah tidak semudah mengembalikan. Ya, jadi begini mungkin prosesnya. Kalau kata-kata itu yang kita tanam, tidak mudah kan untuk balikin. Asik. Coba kalau orang berpikir dengan positif, mungkin begini kata-katanya. Masalah itu semudah membalikan telapak tangan.
Mungkin dalam menyelesainya akan semudah membalikan telapak tangan. Ya kira-kira begitulah yang gue tangkap dari artikel ini. Semoga bisa membantu dan sering-sering mampir ke sini lah, temenin gue sendiri. Oh ada quote-nya nih, pikiran yang indah dan emosi yang positif adalah bahan untuk mewujudkan keajaiban. Oke, ini artikel gue ambil dari bawasadar.com. Namanya serem ya, Bawasadar. Oke, sekian, segitu dulu deh dari gue. Udah malam juga. Gue ngantuk. Oke, segitu aja. Besok cari lagi deh topik yang lebih menarik. Ini agak, gue bacanya suruh mikir. Emang mikir? Jangan lupa subscribe di AI channel. Tungguin video berikutnya. Oke, subscribe di AI channel Berangin.